Amerika Serikat Iran sepakat gencatan senjata selama 2 minggu. Prabowo instruksikan kenaikan biaya haji tak bebani jamaah. Produksi perikanan RI capai 26,25 juta ton. Lantai 2 gedung Polres Metro Jakarta Barat terbakar. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menemani Anda. Selain 5 informasi utama tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan memberikan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih dan juga peristiwa, baik dari Indonesia maupun mancanegara. Selain itu di segmen akhir nanti kami juga akan memberikan informasi mengenai olahraga. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi dari mancanegara di mana Iran menyambut baik kesepakatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menunda serangan selama 2 pekan dan membuka Selat Hormuz. Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran mengkonfirmasi bahwa kesepakatan gencatan senjata ini dimediasi oleh Pakistan. Amerika Serikat dan Iran menyepakati gencatan senjata bersyarat selama 2 pekan pada Selasa malam, setelah adanya intervensi diplomatik mendadak yang dimediasi oleh Pakistan. Dengan adanya kesepakatan gencatan senjata ini, Menlo Iran, Abbas Araghchi, menyatakan jalur pelayaran Selat Hormuz dibuka dengan koordinasi militer Iran. Kesepakatan ini muncul setelah eskalasi konflik selama 5 minggu dengan menekan arus pelayaran di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital dalam menyalurkan 1/5 pasokan energi global. Sebelum kesepakatan gencatan senjata terjadi, Amerika Serikat dilaporkan sudah menyiapkan serangan lanjutan, termasuk pengerahan pesawat pengebom B-52. Di saat yang sama, Israel melancarkan serangkaian serangan ke infrastruktur Iran, termasuk jembatan dan fasilitas listrik di sejumlah kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang diumumkan disertai sejumlah kondisi yang merugikan Amerika. Bagi Iran, gencatan senjata ini adalah kemenangan karena Amerika Serikat menyepakati 10 tuntutan yang diajukan Teheran untuk gencatan dan memulai perundingan. Kesepakatan gencatan senjata ini disebut berlaku selama 2 minggu dengan tujuan meredakan ketegangan militer di kawasan Timur Tengah. Dalam kesepakatan tersebut, Iran mengajukan 10 tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat. Di antaranya komitmen untuk tidak melakukan agresi terhadap Iran. Iran juga menegaskan akan melanjutkan kendali atas Selat Hormuz sebagai jalur strategis perdagangan global. Seluruh tuntutan lain mencakup penerimaan atas program pengayaan uranium Iran serta pencabutan semua sanksi utama dan sekunder yang selama ini diberlakukan. Tidak hanya itu, Iran juga menuntut penghentian seluruh resolusi Dewan Keamanan PBB dan resolusi Dewan Gubernur IAEA terkait program nuklirnya. Dalam poin lain, Iran meminta pembayaran kompensasi serta penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Timur Tengah. Selain itu disebutkan pula penghentian seluruh konflik di berbagai front termasuk yang melibatkan kelompok perlawanan di Lebanon. Meski demikian, sejumlah pengamat menilai gencatan senjata ini masih bersifat sementara dan berpotensi berubah tergantung hasil negosiasi lanjutan antara kedua negara. Data itu merupakan kesepakatan bersama dan tentu saja ada negosiasi dan ada tawaran yang diberikan di antara kedua belah pihak. Yang pertama, Trump sudah menyatakan bahwa saat ini ia menyetujui dari usulan Pakistan atau negara Pakistan bahwa gencatan senjata ini layak untuk dilakukan. Dan yang utama adalah Selat Hormuz ini dibuka. Maka Amerika Serikat menyatakan secara lengkap, segera, dan aman. Dan kemudian di sisi yang lain juga Amerika Serikat menyatakan
akan mempelajari dan menerima kemungkinan dari 10 poin yang diajukan oleh Iran. Dan Iran pun sudah menyatakan bahwa selama 2 pekan mereka akan membuka Selat Hormuz, dan gencatan senjata ini jelas disetujui oleh Iran dengan asumsi yang sangat mutlak Amerika Serikat benar-benar melakukan upaya menahan diri, tidak melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Wakil Presiden Amerika Serikat James David Vance meyakini Iran akan memberikan respon terhadap tuntutan Amerika Serikat sebelum batas waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Dalam konferensi pers di Budapest, JD Vance menegaskan bahwa keputusan selanjutnya berada di tangan pemerintah Iran dan Amerika Serikat menunggu jawaban resmi dari Teheran. Ia menyebut Amerika Serikat telah mencapai tujuan militernya dan kini menilai Iran sedang berupaya menekan dunia secara ekonomi dengan menutup jalur strategis energi. And I think the nature of the conclusion is ultimately up to the Iranians. I think there really are 2 pathways, and I'm oversimplifying this a little bit, but I think pathway 1 is where the Iranians decide they're going to be a normal country. They're not going to fund terrorism anymore. They're going to be part of the world system of commerce and exchange. And that's going to mean much better things for them economically. It's going to mean better things for the peace and safety of the world. Selat-selat Hormuz menjadi salah satu titik krusial karena merupakan jalur utama distribusi minyak dunia yang kini terganggu akibat konflik yang sedang berlangsung. Pemerintah Amerika Serikat telah menetapkan deadline bagi Iran untuk memenuhi sejumlah tuntutan, termasuk terkait pembukaan kembali jalur tersebut dan penghentian aktivitas yang dianggap mengancam stabilitas kawasan. Hingga kini belum ada kepastian mengenai respon resmi dari Iran. Namun tekanan diplomatik dan militer terus meningkat seiring memanasnya konflik di Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan suasana euforia dan rasa syukur mewarnai ibu kota Iran setelah pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran. Suasana religius terasa kuat dengan warga mengibarkan bendera nasional serta menyampaikan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual. Ribuan warga turun ke jalan dan memadati sejumlah titik Teheran untuk merayakan apa yang mereka sebut sebagai sebuah kemenangan moral dan diplomatik setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata. Suasana religius terasa kuat dengan warga mengibarkan bendera nasional serta menyampaikan doa dan ungkapan syukur sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual yang dianggap menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi konflik. Bagi sebagian masyarakat, kesepakatan ini dipandang sebagai hasil dari keteguhan dan perjuangan panjang di tengah tekanan dan konflik yang berlangsung serta sebagai bukti ketahanan nasional di masa krisis. Selain itu, kesepakatan damai ini juga memberikan harapan baru bagi pemulihan ekonomi serta stabilitas di kawasan, termasuk potensi pembukaan kembali aktivitas perdagangan dan energi. Di media sosial, ungkapan kemenangan ramai digaungkan dan menjadi simbol optimisme baru bagi masyarakat pasca konflik dengan berbagai tagar yang menyebar luas di platform digital. Meski demikian, sejumlah pihak menilai implementasi kesepakatan masih menjadi tantangan di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berkembang serta memerlukan komitmen kuat dari seluruh pihak yang terlibat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan negaranya terus mendorong upaya diplomasi terhadap Iran dan Amerika Serikat. Upaya diplomasi terus dilakukan untuk mengakhiri perang di Iran yang disebutnya sebagai konflik tidak sah dan tidak bermakna. Dalam pernyataannya, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan Turki aktif melakukan upaya diplomatik untuk mencegah konflik yang terjadi antara Amerika, Israel dengan Iran meluas ke seluruh kawasan. Ia juga mengecam serangan yang dinilai melanggar hukum internasional dan menekankan pentingnya penyelesaian melalui jalur damai guna menghindari dampak lebih luas terhadap stabilitas global. Menurutnya, perang yang terus berlangsung tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat, namun juga memberikan beban besar bagi masyarakat internasional, baik dari segi keamanan maupun ekonomi global. Turki menyatakan akan terus berperan dalam mendorong dialog dan mediasi agar konflik dapat dihentikan secepat mungkin dan tidak semakin meluas ke negara-negara lain di kawasan. Silahların susması
ve müzakereye alan açılması için eğer iğne ucu kadar şans varsa bunu değerlendirmenin samimi gayreti içindeyiz. Hingga kini, ketegangan di Timur Tengah masih terus berlangsung dengan risiko eskalasi yang dapat mempengaruhi keamanan regional serta stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Pakistan memilih menahan suara dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB. Hal tersebut terkait dengan resolusi mengenai Selat Hormuz dan menegaskan dukungannya terhadap penyelesaian melalui jalur diplomasi. Dalam sidang di New York City, perwakilan Pakistan, diplomat Pakistan untuk PBB, Hashim Iftikhar Ahmad menyatakan, situasi saat ini memerlukan penahanan diri serta memberi ruang bagi upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Ia menegaskan dialog dan keterlibatan antar pihak menjadi kunci untuk meredakan ketegangan di tengah kondisi yang disebutnya sebagai momen krusial. Resolusi tersebut mendapatkan dukungan mayoritas namun gagal diadopsi. Setelah diveto oleh China dan Rusia, sementara Pakistan dan Kolombia memilih abstain. Pakistan menyatakan akan terus mendorong terwujudnya solusi diplomatik yang berkelanjutan dengan melibatkan berbagai mitra di kawasan maupun di tingkat internasional. Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya aktivitas di Selat Hormuz. Hingga kini, upaya diplomasi terus berlangsung untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan mencari solusi damai atas konflik yang terjadi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Kuwait, Jarrah Jaber Al Ahmad Al Sabah. Pertemuan ini membahas perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah. Pertemuan yang digelar di Abu Dhabi melibatkan delegasi dari kedua negara dengan fokus pembahasan pada dinamika konflik regional serta dampaknya terhadap keamanan dan stabilitas global yang kian menjadi perhatian di tengah memanasnya situasi Timur Tengah. Kedua pihak menegaskan pentingnya koordinasi dan kerjasama internasional untuk meredam eskalasi ketegangan di kawasan sekaligus mendorong upaya diplomasi dan penyelesaian yang damai. Selain itu, pembahasan juga mencakup hubungan bilateral serta upaya meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk ekonomi, keamanan, dan energi demi mendukung kepentingan bersama kedua negara. Di tengah memanasnya konflik, Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab menyatakan telah mencegat ratusan rudal balistik serta ribuan drone yang diluncurkan dari Iran yang menunjukkan tingginya intensitas ancaman di kawasan. Ketegangan di kawasan meningkat tajam setelah serangan militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target di beberapa negara sehingga memperluas skala konflik di Timur Tengah. Konflik yang meluas ini juga berdampak pada jalur perdagangan global, termasuk terganggunya distribusi energi melalui Selat Hormuz yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemimpin Partai Komunis Vietnam, Tho Lam, resmi dilantik sebagai Presiden Vietnam. Tho Lam dipilih secara aklamasi oleh seluruh anggota Majelis Nasional. Dalam upacara pelantikan di Hanoi, Tho Lam mengucapkan sumpah jabatan dengan menyatakan kesetiaannya kepada negara, rakyat, dan konstitusi. Majelis Nasional dilaporkan memberikan dukungan penuh dengan seluruh anggota yang hadir memberikan suara setuju atas penunjukan dirinya sebagai kepala negara untuk masa jabatan 5 tahun. Dengan pelantikan ini, Tho Lam kini merangkap dua posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis dan Presiden Negara yang semakin menguatkan posisinya dalam struktur kekuasaan. Sebelumnya, ia dikenal sebagai tokoh senior partai yang pernah menjabat berbagai posisi penting, termasuk dalam Komisi Militer dan Politbiro. Tho Lam juga berperan dalam upaya pemberantasan korupsi yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan. Hingga kini, belum ada pernyataan lanjutan terkait agenda kebijakan baru, namun pengamat menilai konsolidasi kekuasaan ini dapat berpengaruh terhadap arah politik dan ekonomi Vietnam ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain di mana kebakaran besar melanda gudang produk kertas di Ontario, California, menyebabkan atap bangunan ambruk dan memaksa petugas pemadam mundur. Kobaran api dilaporkan menyebar dengan sangat cepat.
Sekitar 20 pekerja berada di dalam gedung saat kebakaran dilaporkan terjadi pada 7 April. Api dilaporkan membesar secara eksponensial dan cepat menguasai bangunan seluas lebih dari 1 juta kaki persegi. Petugas pemadam kebakaran yang berupaya memadamkan api terpaksa melakukan evakuasi atau retreat operasional demi keselamatan. Hingga pagi hari, api masih terus berkobar dengan asap tebal terlihat dari jarak jauh. Puluhan mobil pemadam mengepung lokasi dan menyemprotkan ribuan galon air setiap menit. Otoritas menduga kebakaran ini merupakan pembakaran kerusakan teknis dan 1 orang telah diamankan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi lebih dari pihak otoritas setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, seorang terduga pelaku penembakan ditangkap setelah kebakaran besar melanda sebuah gudang di Ontario. Tugas masih mendalami peran dan keterlibatannya dalam kebakaran gudang tersebut. Kebakaran besar dilaporkan terjadi dan dengan cepat melahap sebagian besar bangunan gudang, sehingga memicu respon darurat dari petugas pemadam kebakaran yang segera diterjunkan untuk mencegah api terus menyebar. Lebih dari 100 petugas pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menanggulangi api dan mencegah perluasan kebakaran ke area sekitarnya, termasuk bangunan dan fasilitas lain di sekitar lokasi kejadian. Otoritas setempat menyatakan seorang terduga pelaku telah diamankan dan sedang menjalani proses penyelidikan lebih lanjut guna mengetahui peran dan keterlibatannya dalam insiden tersebut. Hingga kini belum ada keterangan resmi terkait motif maupun besaran kerugian akibat kebakaran. Sementara penyidik masih mengumpulkan bukti di lokasi kejadian, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak berwenang juga masih menilai tingkat kerusakan yang ditimbulkan, serta memastikan keamanan area pasca kebakaran agar tidak menimbulkan risiko lanjutan bagi masyarakat sekitar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wapres dorong modernisasi pertanian dan petani milenial. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya di mana Kementerian Haji menegaskan pihaknya tidak akan membebankan kenaikan biaya haji 2026 kepada jamaah akibat adanya konflik geopolitik di Timur Tengah yang menyebabkan harga aftur pesawat mengalami kenaikan. Pernyataan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto guna menjaga keterjangkauan biaya haji bagi para jamaah. Usai rapat dengan Komisi 8 DPR RI, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menjelaskan dalam skenario tanpa perubahan rute penerbangan, biaya haji diperkirakan naik menjadi sekitar 46,9 juta rupiah per jemaah atau meningkat sekitar 39,85% dari biaya awal. Sedangkan jika dengan skenario perubahan rute penerbangan, biaya haji dapat meningkat lebih tinggi menjadi 50,8 juta rupiah per jemaah atau naik hingga 51,48%. Kenaikan ini dipicu oleh melonjaknya harga aftur global akibat konflik yang berdampak langsung pada biaya operasional maskapai penerbangan. Meski demikian, Presiden Prabowo menekankan jika terjadi kenaikan biaya, maka tidak akan dibebankan kepada jemaah. Sementara itu, Presiden Prabowo juga akan menyampaikan keputusan biaya haji pada sore ini dalam rapat kabinet. Memang permintaan Presiden, apapun yang terjadi, kalau toh nanti harus ada penyesuaian harga, terutama terkait dengan biaya penerbangan, kita upayakan tidak dibebankan kepada jamaah kita. Kita hari Jumat yang lalu sudah mencoba mencari-cari peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan dari mana sumbernya, tapi nanti ada rapat kabinet, nanti setelah itu akan kita pastikan dari mana sumber-sumbernya. Tapi skemanya sejauh ini apakah akan dari BPKHK atau ada sebagian dari APBN? Bisa berbagai kemungkinan.
Yang jelas Presiden minta tidak dibebankan kepada jamaah. Itu aja. Tapi kira-kira ada subsidi silang dengan tahun depan nggak Pak? Apakah ada peningkatan biaya? Saya kira enggak. Kalau artinya kalau biaya sekarang ini dibebankan kepada jemaah tahun depan, saya kira enggak. Tapi pos-pos yang kemungkinan bisa dipakai untuk menambah itu dari mana ya Gus kira-kira? Dari sementara dari kementerian? Masih sedang digodok. Nanti sore lah ada keputusan, kita ngambil dari mana nanti ya. Kalau dari BPK sendiri sejauh ini mampu nggak sih untuk meng-cover penambahan biaya ini? Iran AS lagi gencatan senjata. Nah nanti kedepannya jalurnya bisa direct atau harus ada muter lagi tadi dulu? Nah kalau gencatan senjata alhamdulillah, kalau gencatan senjata alhamdulillah, kalau perang selesai lebih alhamdulillah lagi. Artinya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan ke kita ya. Gambaran skema keberangkatannya boleh dikasih gambaran? Tanggal 21 April masuk asrama haji, tanggal 22 berangkat. Oke. Untuk rute penerbangannya itu gimana nanti gambarannya? Sementara masih rute awal. Oke. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi agroeduwisata Gereja Masehi Injili di Timur Tarus di Desa Mata Air, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat kedaulatan pangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Taman Agroeduwisata GMIT Tarus yang terletak di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Senin 6 April 2026. Di lokasi tersebut, Gibran berdialog langsung dengan para petani milenial setempat. Dirinya menyampaikan apresiasi terhadap pengelolaan kawasan agroeduwisata yang dinilai mampu melibatkan generasi muda dalam sektor pertanian. Kan fokusnya Pak Presiden kan ada swasembada pangan dan swasembada energi. Jadi kita, Pak Presiden pesan kita produksi pertanian itu benar-benar pengen digenjot. Akan kita pikirkan dari A sampai Z-nya. Jadi masalah air, masalah benih, bibit, masalah pupuk, dan juga yang paling penting peralatan modern. Jadi kita nggak bisa lagi pakai tenaga, alat-alat manual, nanti kerja keras kita terbuang. Akan kita bantu ya Pak Gubernur ya dengan alat-alat yang lebih modern untuk peningkatan produksi panen dan juga lebih memudahkan teman-teman ini nanti bekerja. Dan yang saya paling senang di sini melibatkan anak-anak muda. Tadi saya lihat hasil panen sudah disuplai untuk MPK. Jadi kan untuk off-takernya kan sudah jelas ya, nanti digunakan untuk MPG. Termasuk yang perikanan ini disuplai juga ya. Jadi nanti PR kita ya Pak Gubernur ya, kita akan tambah alat-alatnya sesuai kebutuhan. Ia juga menekankan pentingnya modernisasi alat pertanian guna mencegah kerugian pasca panen serta meningkatkan produktivitas. Gibran mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi pengelolaan kawasan agroeduwisata tersebut, terutama dalam mendukung rantai pasok pangan. Pemerintah akan mengoptimalkan seluruh rantai produksi pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pemanfaatan teknologi modern. Wapres juga mencatat keterbatasan alat dan mesin pertanian Al-Sintan di Desa Mata Air, serta meminta dukungan pemerintah daerah untuk memperkuat sarana produksi. Selain itu, Wapres menekankan pentingnya peran generasi muda dalam transformasi pertanian modern. Wapres turut mengapresiasi keterkaitan hasil panen dengan program makan bergizi gratis yang memberikan kepastian pasar. Agroeduwisata GMIT Tarus merupakan inisiatif Majelis Sinode GMIT yang mengintegrasikan pertanian, perikanan, dan edukasi dalam satu kawasan produktif melalui kolaborasi lintas pihak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus di Rumengor, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada 7 April 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan gereja yang terdampak gempa bumi yang terjadi di wilayah tersebut.
Sebagai rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Minahasa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Gereja Katolik Paroki Bunda Hati Kudus di Rumengkor, Kecamatan Tombulu, Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa 7 April 2026. Kunjungan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bangunan gereja yang terdampak gempa bumi yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam peninjauan tersebut, Wapres didampingi oleh Gubernur Sulut, Julius Selvanus Lumba, Bupati Minahasa, Robi Dondo Kambri, serta Pastor Paroki Romo Immanuel. Berdasarkan hasil peninjauan, kerusakan yang terjadi tergolong minor, terutama pada bagian atap bangunan. Dalam kesempatan itu, Wapres menegaskan pentingnya penanganan cepat terhadap fasilitas yang terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu kementerian yang terkena efisiensi anggaran hingga mencapai 12,71 triliun rupiah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pengurangan anggaran ini merupakan respons atas kondisi global dan agar defisit anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum 2026 akan dipangkas sebesar 12,71 triliun. Dari yang sebelumnya 118,89 triliun menjadi 106,18 triliun rupiah. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mempengaruhi program kerja kementeriannya dan akan memaksimalkan dengan baik jumlah anggaran yang diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dodi mengatakan anggaran tersebut akan dioptimalkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat untuk masyarakat. Dirinya juga akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPR RI mengenai rincian pagu anggaran yang akan ditentukan untuk kementeriannya, agar bencana efisiensi tersebut tidak mengganggu program-program fisik Kementerian PU, terutama program prioritas bagi masyarakat di daerah bencana. Sekarang kemudian ada efisiensi kan lebih mudah kan, yang diambil yang dibintang aja seret gitu. Nah, tugas kita di kementerian adalah kalau memang sudah siap dan memang itu ada memberikan dampak positif kepada masyarakat di bawah, kan sesuai dengan arahan Pak Presiden juga. Apa yang bisa diberikan maksimal ke masyarakat itu yang kita dahulukan. Ya udah. Jadi kita akan matur ke Pak Presiden juga, Pak Presiden ini kira-kira manfaatnya banyak sekali kepada masyarakat, terutama dalam kondisi seperti sekarang ini kan ekonomi lagi turun. Kita akan mohonkan Pak Presiden. Efisiensi ini akhirnya ngaruh ke rencana lelang proyek baru nggak sih Pak, yang kayak tol Gilimanuk Mengui dan lain-lain itu? Kalau tol kan nggak ada. Aman. Ya. Pekerjaan itu tidak akan terganggu hanya karena masalah misalnya ini kan namanya politisasi anggaran ya, ada tiktokan saya DPR Bappenas gitu-gitu lah, itu kan politisasi anggaran, itu tidak boleh mengganggu program-program fisiknya, karena kan program fisik itu kan harus segera bisa dimanfaatkan semaksimal oleh masyarakat. Ada Pak Presiden seperti itu. Jangan sampai ada masalah administrasi mengganggu pekerjaan fisik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama untuk daerah bencana susah. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Komisi 5 DPR RI yang mendalami laporan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai dampak pengurangan anggaran di sektor perbaikan infrastruktur jalan, khususnya pada saat arus mudik dan balik lebaran. Penurunan anggaran tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kualitas perbaikan infrastruktur jalan di berbagai daerah. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyampaikan pihaknya tengah mendalami laporan pengawasan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum, terutama terkait kondisi infrastruktur selama periode mudik dan balik lebaran. Lazarus menilai penurunan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum telah mempengaruhi kualitas perbaikan infrastruktur jalan di Indonesia. Terlebih, sebelumnya anggaran infrastruktur sempat menyentuh angka 160 triliun rupiah, namun kini mengalami pengurangan menjadi 118 triliun rupiah. Dirinya pun kemudian meminta kepada Kementerian PU agar memaksimalkan anggaran yang ada untuk diprioritaskan ke perawatan dan perbaikan jalan dibandingkan untuk pembangunan infrastruktur baru. Kami mencermati dari komisi karena menurunnya anggaran infrastruktur ya, tentu ini berdampak kepada kondisi infrastruktur itu sendiri. Nah, kita ingin mendengarkan penjelasan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan dampak dari pengurangan anggaran di sektor infrastruktur, terutama di jalan. Ya.
Kita dari dulu pernah menyentuh sampai 160 triliun ya. Sekarang kami dapat kemarin 118. Jadi ada penurunan yang sangat signifikan dengan ruas jalan yang begitu panjang, terutama terkait dengan utamanya pasar Pasi. Kami masih mendapat laporan selama mudik balik Lebaran kemarin ada banyak jalan berlubang di seluruh Indonesia. Itu teman-teman media juga pasti dapat laporan hal yang sama. Kami memastikan supaya kalaupun tidak bisa bangun baru, kita gunakan uang itu untuk merawat jalan yang ada. Itu fokus kita ke sana dulu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, ketidakpastian kondisi geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah dinilai berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas di dalam negeri. Anggota Komisi 6 DPR RI, Herman Hairon, menegaskan pentingnya upaya kemandirian pangan dan energi untuk menekan dampak fluktuasi harga internasional. Kenaikan harga komoditas global akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah turut memberi tekanan pada harga-harga komoditas seperti plastik dan kedelai di pasar domestik. Menurut Herman Hairon, kenaikan harga minyak mentah dunia turut mempengaruhi harga produk turunannya, termasuk plastik, yang pada akhirnya memicu kenaikan harga di dalam negeri. Untuk mengatasi hal ini, ia meminta pemerintah memperkuat produksi dalam negeri, terutama untuk komoditas strategis, salah satunya dengan mengembangkan budidaya kedelai di dalam negeri, meski membutuhkan inovasi dan teknologi yang disesuaikan dengan iklim Indonesia. Sementara itu, pengurangan konsumsi plastik dan peningkatan daur ulang juga dinilai dapat menekan ketergantungan masyarakat terhadap bahan baku impor. Akibat ketidakpastian, misalkan ada konflik di Timur Tengah dan berdampak terhadap harga-harga meningkat, maka juga harga domestik nasional kita juga sangat dipengaruhi oleh harga tersebut. Oleh karenanya, itu yang selalu ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang selalu disampaikan kepada kita semua pentingnya untuk komoditas-komoditas yang strategis kita harus swasembada, harus mandiri. Misalkan untuk pangan, energi itu harus mandiri. Karena pasti dalam gejolak harga internasional itu akan sangat mempengaruhi terhadap harga-harga dalam negeri. Nah, kedelai kita ini kan masih impor dan importnya besar. Kemudian untuk plastik hari ini naik, itu kan juga dipengaruhi oleh crude oil gitu. Nah, oleh karenanya harga-harga yang dipengaruhi oleh harga yang hari ini mengalami kenaikan harga internasional, maka juga akan mempengaruhi harga dalam negeri. Lebih lanjut, anggota DPR fraksi Demokrat ini mendorong kementerian terkait agar dapat memaksimalkan anggaran dan menetapkan prioritas pada komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akan melakukan bongkar ratun atau peremajaan lahan tanaman tebu lama yang sudah tidak layak produksi seluas 300.000 hektar dengan target waktu selama 3 tahun. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman tebu serta membantu kesejahteraan petani Indonesia. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2025 atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menemukan ada sekitar 70 hingga 80% tanaman tebu sudah tak layak produksi. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya hasil panen serta minimnya keuntungan yang diperoleh para petani tebu. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu para petani, pemerintah pun mengeluarkan anggaran sebanyak 1,7 triliun rupiah pada tahun 2025. Dan melakukan bongkar raton sebagai upaya mengganti tanaman tebu lama dengan tanaman baru yang lebih produktif. Program bongkar raton ini dilakukan secara bertahap, yakni dengan mengganti tanaman baru di lahan sekitar 100.000 hektar setiap tahunnya, dan akan dilakukan selama kurun waktu 3 tahun ke depan dengan target bongkar raton seluas 300.000 hektar. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi 6, Wakil Ketua Komisi 6, dan seluruh anggota Komisi 6 DPR RI. Karena beliau-beliau mensupport sektor pangan, khususnya gula, rafinasi, molase dan seterusnya. Kami sudah sampaikan bahwa setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia 70-80% itu tidak layak, sehingga kita lakukan bongkar ratun
Dan Bapak Presiden meminta kami untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. Kami langsung anggarkan 1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026. Rencana kami bongkar ratun karena 80 kurang lebih 300 ribu lebih dari 500.000 hektar itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik sehingga petani tidak bisa untung. Nah, langkah pemerintah adalah kita bantu bongkar ratun dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100.000 per tahun, insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah. Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap produksi gula nasional dapat meningkat dan kesejahteraan petani tebu dapat terpenuhi secara signifikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkyano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Bareskrim Polri yang mengungkap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi masih terjadi di sejumlah daerah. Akibatnya negara berpotensi mengalami kerugian hingga lebih dari 1 triliun rupiah. Wakabareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syafudin mengungkapkan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi terus dilakukan sejak tahun 2025 hingga 2026. Hal ini disampaikan Nunung dalam konferensi pers penegakan hukum BBM dan LPG subsidi yang digelar di lapangan Bayangkara, Jakarta, Selasa siang. Nunung menyampaikan, dari hasil penindakan tersebut, Dirti Peter Bareskrim Polri menemukan potensi kebocoran keuangan negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Penyalahgunaan meliputi BBM bersubsidi serta LPG bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Nunung menjelaskan, kerugian dari penyalahgunaan BBM bersubsidi mencapai 500 miliar rupiah. Sedangkan penyalahgunaan LPG bersubsidi mencapai lebih dari 700 miliar rupiah. Nunung menegaskan angka tersebut menjadi perhatian serius karena BBM dan LPG subsidi merupakan hak masyarakat yang harus tepat sasaran. Dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dan Polda jajaran selama tahun 2025 dan sampai sekarang 2026, diketahui bahwa tindak kejahatan penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi telah mengakibatkan potensi kebocoran keuangan negara mencapai 1 triliun 266 miliar 160.963.200 rupiah. Dengan rincian kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi sebesar 516 miliar 812.530.200 rupiah dan penyalahgunaan subsidi LPG bersubsidi sekitar 749 miliar 294.400.000 rupiah. Ini angka yang cukup signifikan yang harusnya subsidi barang-barang subsidi ini bisa dimanfaatkan atau diterima oleh masyarakat yang tidak mampu tetapi disalahgunakan. Itu yang bisa kita amankan untuk tadi mengantisipasi kebocoran keuangan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Arsya, Sinpo TV melaporkan. Berbicara mengenai penegakan hukum kasus BBM dan LPG ilegal yang terus dilakukan oleh Dirtip Tiptir Bareskrim Polri, sejumlah barang bukti berhasil diamankan, mulai dari ratusan ribu liter BBM hingga ribuan tabung LPG. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol M. Irhamni mengungkapkan sejumlah barang bukti berhasil diamankan dalam penegakan hukum kasus BBM dan LPG ilegal sepanjang tahun 2025. Irhamni menyatakan barang bukti tersebut diamankan oleh Bareskrim Polri bersama Polda jajaran di berbagai wilayah. Adapun untuk BBM jenis solar berhasil diamankan sebanyak lebih dari 1 juta liter. Sementara untuk Pertalite mencapai lebih dari 120.000 liter. Barang bukti yang berhasil diamankan oleh Bareskrim bersama Polda jajaran periode 2025 tersebut sebanyak 1.182.388 liter jenis solar. Kemudian untuk jenis Pertalite sebanyak 127.019 liter. Kemudian gas 3 kilo sebanyak
17.516 tabung. Kemudian gas 5,5 kg sebanyak 516 kg. Kemudian gas 12 kg bisa dilakukan penyitaan dan diamankan 4.945 tabung. Kemudian gas 50 kg sebanyak 422 tabung. Kemudian untuk kendaraan roda 4 dan roda 6 sebanyak 353 unit. Selain itu, Polri juga menyita LPG bersubsidi mulai dari tabung 3 kg hingga 50 kg dengan jumlah ribuan tabung. Tak hanya itu, ratusan kendaraan roda 4 dan roda 6 turut diamankan yang digunakan dalam praktik penyalahgunaan BBM dan LPG ilegal. Dari Jakarta, Jihan Nabila Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah dalam mengembangkan solar biofuel B5 berbasis minyak sawit mentah atau CPO mulai menunjukkan dampak positif. Selain dapat menekan angka impor energi, langkah ini juga mendorong peningkatan ekspor sektor pertanian di tengah kondisi geopolitik yang memanas. Pemerintah tengah berupaya menargetkan penghentian impor solar pada tahun ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pihaknya akan mengalihkan kebutuhan energi solar ke biofuel B50 yang berbahan baku CPO dalam negeri. Langkah ini dinilai berdampak pada penurunan CPO untuk ekspor dari yang sebelumnya 26 juta ton menjadi 21 juta ton. Hari ini stok kita mencapai stok beras 4,6 juta ton. Dan itu tertinggi sepanjang sejarah stok kita. Itu sektor pangan. Kemudian yang menarik adalah biofuel. Target dari perintah Bapak Presiden, kita tidak impor solar tahun ini. Itu kita gunakan dari CPO. 5,3 juta ton kita tidak impor solar. Di sisi lain, kita gunakan CPO kita untuk solar. Biofuel B50. Ternyata setelah kita tidak impor solar dan mengurangi ekspor, CPO kita dari 26 juta kita kurangi menjadi 21 juta. Ternyata petani-petani kita memanfaatkan kondisi geopolitik yang memanas. Sehingga produksi kita, ekspor kita naik 6 juta ton. Ekspor kita justru naik menjadi 32 juta ton. Jadi kita memanfaatkan dengan baik, petani kita memanfaatkan dengan baik kondisi geopolitik yang memanas karena harga komoditas perkebunan naik cukup tinggi. Ekspor kita naik kurang lebih dari sektor pertanian 160 triliun dan impor kita turun kurang lebih 41 triliun. Ini berkah bagi sektor pertanian. Menteri Pertanian menilai kebijakan biofuel tak hanya dapat memperkuat ketahanan energi nasional saja, tetapi juga memberikan peluang besar bagi sektor pertanian untuk tumbuh di tengah dinamika global. Kedepan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam negeri diharapkan dapat terus mendorong peningkatan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Jagung, gula, dan telur diproyeksikan surplus jelang El Nino. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya mengenai nilai ekspor produk perikanan Indonesia yang melonjak menjadi 6,27 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menteri Trenggono memastikan kinerja ekspor dan produksi tetap kuat untuk menjaga daya saing global.
Kinerja sektor kelautan dan perikanan Indonesia terus menunjukkan tren positif. Sepanjang tahun 2025, nilai ekspor produk perikanan mencapai 6,27 miliar dolar Amerika Serikat, menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR di Jakarta pada Selasa 7 April 2026 dan menekankan pentingnya capaian tersebut bagi daya saing industri perikanan nasional. Sementara itu, ekspor tahun 2026 hingga saat ini tercatat 950 juta dolar Amerika Serikat dengan tujuan utama Amerika Serikat, China, dan ASEAN serta komoditas terbanyak udang, tongkol, tuna, cakalang, dan cumi sotong gurita. Nilai ekspor produk perikanan Indonesia meningkat juga mencapai 6,27 miliar US dollar di tahun 2025. Juga menjadi capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional hingga saat ini tetap menunjukkan capaian produksi dan ekspor yang terjaga dengan baik. Dari sisi produksi, Indonesia mencatat 26,25 juta ton pada tahun 2025, tumbuh 3,8% dibanding tahun sebelumnya. Dengan kontribusi rumput laut, perikanan tangkap, dan budidaya, Trenggono menegaskan KKP tetap berkomitmen menjaga ketersediaan protein hewani serta mendorong peningkatan nilai tambah dan diversifikasi pasar ekspor. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memproyeksikan produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton hingga akhir tahun 2026. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono memastikan stok ikan tetap aman untuk menjaga pasokan protein hewani masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton untuk periode April hingga Desember 2026. Angka ini terdiri dari 5,42 juta ton ikan tangkap dan 5,15 juta ton ikan budidaya sebagai upaya menjaga pasokan protein hewani bagi masyarakat. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat kerja di Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 7 April, sekaligus memastikan ketersediaan ikan nasional periode April hingga Juni 2026 berada dalam kategori aman, termasuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Bandar Lampung. Prognosa produksi ikan nasional untuk periode April hingga Desember 2026, kami memproyeksikan total produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton. Angka ini terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton, serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional hingga saat ini tetap menunjukkan capaian produksi dan ekspor yang terjaga dengan baik. Di antaranya adalah produksi kelautan dan perikanan Indonesia secara konsisten terus mengalami kenaikan dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 3,8% pada tahun 2025. KKP mencatat tren produksi sektor kelautan dan perikanan tersebut meningkat dengan total produksi 2025 mencapai 26,25 juta ton dan pertumbuhan rata-rata 3,8%. Nilai ekspor produk perikanan pada tahun 2025 tercatat 6,27 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi 5 tahun terakhir dengan tujuan utama Amerika Serikat, China, dan ASEAN. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kembali dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono yang menyampaikan produksi perikanan Indonesia mencapai 26,25 juta ton pada tahun 2025, naik 3,8%. Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi 4 DPR, ia memastikan stok dan ekspor produk perikanan tetap aman. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa produksi kelautan dan perikanan nasional terus meningkat. Pada tahun 2025, total produksi mencapai 26,25 juta ton, tumbuh 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan kontribusi dari rumput laut, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya. Dalam rapat kerja Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 7 April, Trenggono menambahkan bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia juga naik signifikan. Tercatat 6,27 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025, menjadi capaian tertinggi 5 tahun terakhir.
Ia menegaskan KKP tetap berkomitmen menjamin ketersediaan protein hewani di tengah dinamika geopolitik dan perubahan iklim. Produksi mencapai 26,25 juta ton menjadi capaian tertinggi yang terdiri atas 11,65 juta ton rumput laut, 7,85 juta ton perikanan tangkap, dan 6,75 juta ton perikanan budidaya. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, kinerja sektor kelautan dan perikanan nasional hingga saat ini tetap menunjukkan capaian produksi dan ekspor yang terjaga dengan baik. Angka ini terdiri dari kontribusi produksi ikan tangkap sebesar 5,42 juta ton serta produksi ikan budidaya sebesar 5,15 juta ton. Berdasarkan hasil pemantauan, kami dapat melaporkan bahwa status ketersediaan ikan berada pada kategori aman hingga Juni 2026. Untuk periode April hingga Desember 2025, KKP memproyeksikan produksi ikan nasional mencapai 10,57 juta ton dengan produksi tangkap 5,42 juta ton dan budidaya 5,15 juta ton. Pemantauan di 8 kota besar menunjukkan ketersediaan ikan hingga Juni 2026 berada dalam kondisi aman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Komunikasi dan Digital yang memeriksa layanan Meta dan Google perihal kepatuhan terhadap PP Tunas yang resmi berlaku. Saat ini proses kedua layanan tersebut termasuk dalam proses pengawasan melalui implementasi PP Tunas. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar menjelaskan proses pemeriksaan layanan Meta telah diperiksa pada Senin lalu, sementara Google masih dalam proses pemeriksaan. Alex menjelaskan ada 29 total pertanyaan yang ditujukan selama proses pemeriksaan, guna mendalami dugaan pelanggaran terhadap isi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Pernyataan ini disampaikan Alex dalam konferensi pers di kantor Komdiji Jakarta Pusat pada Selasa petang. Hingga kini pihak Komdiji enggan membeberkan secara detail mengenai daftar pertanyaan yang diberikan kepada kedua layanan. Ada 29 pertanyaan yang kita ajukan untuk mendalami dugaan pelanggaran atas peraturan yang sudah dinyatakan berlaku di Indonesia. Jadi fokus kita adalah kepada pasal 30 Peraturan Menteri tentang pelaksanaan PP Tunas. Dan tim kita sudah melakukan pemeriksaan dengan memberikan sejumlah 29 pertanyaan kepada pihak Meta dan Google hari ini. Meta sudah menandatangani berita acara pemeriksaan yang kita lakukan dan tentunya Google juga akan melakukan hal yang sama untuk hari ini. Dari Jakarta, Max Monte, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, di mana Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Dedi Hardianto mengatakan sebanyak 523.000 perusahaan belum memenuhi pembayaran BPJS Ketenagakerjaan per akhir tahun 2025. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI. Berlangsung pada Selasa 7 April 2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi 9 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rapat tersebut, Ketua Dewan, Dedi Hardianto mengungkapkan bahwa terdapat 870.000 pemberi kerja aktif yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2025. Namun, terdapat 523.000 pemberi kerja yang terindikasi belum patuh. Dedi juga mencatat perusahaan daftar sebagian PDS alias perusahaan yang tidak mendaftarkan seluruh karyawan, tidak melaporkan upah sebenarnya atau hanya ikut sebagian program BPJS masih cukup besar, yakni mencapai 490.000 pemberi kerja. Per 31 Desember dari 878.000 pemberi kerja aktif yang sudah menjadi peserta ketenagakerjaan. Dari data tersebut terdapat 523.000 pemberi kerja yang terindikasi belum patuh. Nah ini data yang masuk di tahun 2025
Lalu juga PDS ada 490.000 pemberi kerja, perusahaan yang menunggak juga ada 95.000. Ini data-data di tahun 2025. Kedepannya, Dedi juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan dan melengkapi data-data klaim BPJS Ketenagakerjaan lebih detail, baik yang bermasalah maupun yang belum diselesaikan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dengan rapat kerja bersama Komisi 4 DPR, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan cadangan beras nasional mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. Bulog memastikan capaian tersebut ditopang pengadaan gabah dan beras secara intensif sehingga stok tetap aman. Dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR Selasa 7 April, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa cadangan beras pemerintah mencapai 4,59 juta ton pada 7 April 2026. Ini menjadi level tertinggi sepanjang sejarah. Ia menegaskan kondisi tersebut membuat stok beras nasional berada dalam posisi sangat aman. Menurutnya, ketersediaan beras diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan 10 hingga 11 bulan ke depan, sehingga mampu mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung sekitar 6 bulan. Pemerintah pun mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan dimulai pada April dan mencapai puncaknya pada bulan Agustus. Kondisi stok beras nasional Indonesia dipastikan aman untuk 10 sampai 11 bulan ke depan. Di sisi lain, El Nino diperkirakan 6 bulan. Jadi, insya Allah pangan kita aman. Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, Kementerian Pertanian telah mensiagakan alat dan mesin pertanian berupa pompa air, traktor hand spray, transplanter, dan lain-lain. Untuk menjaga produksi pertanian, Kementerian Pertanian telah meminta daerah memetakan wilayah rawan kekeringan, mempercepat masa tanam, serta mengoptimalkan irigasi. Menyambung pernyataan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut capaian JBP tertinggi tidak lepas dari peran Bulog dalam menggenjot pengadaan gabah dan beras secara intensif, sehingga stok tetap terjaga dan aman. Kesimpulan, buffer stok Bulog dinyatakan dalam keadaan aman dan berlimpah. Kemudian yang kedua, Bulog siap menghadapi perkembangan dinamika global dan potensi perubahan iklim dengan menerapkan strategi dan langkah-langkah antisipasi sesuai dengan prosedur yang kami paparkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, komoditas pangan strategis seperti jagung, gula, dan telur ayam diproyeksikan surplus pada Mei 2026. Kepala Bappenas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok aman menghadapi musim kemarau akibat El Nino Godzilla. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa komoditas pangan strategis seperti jagung, gulai, telur ayam, dan daging ayam diproyeksikan surplus pada Mei 2026. Proyeksi ini didasarkan pada neraca pangan nasional hingga periode tersebut. Dirinya menegaskan stok pangan strategis cukup untuk menghadapi tantangan iklim, termasuk musim kemarau akibat fenomena El Nino Godzilla. Dalam rapat kerja Komisi 4 di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa 7 April, ia merinci proyeksi surplus, yakni jagung 4,35 juta ton, daging ayam 837.000 ton, gula konsumsi 632.000 ton, dan telur ayam 423.000 ton. Tantangan pangan semakin kompleks dipengaruhi oleh dinamika geopolitik serta perubahan iklim berdampak pada produksi dan distribusi pangan. Berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional hingga Mei 2026, ketersediaan komoditas pangan strategis nasional berada pada kondisi surplus dan relatif aman. Secara umum, harga pangan terkendali di saat bulan puasa. Beberapa komoditas berada di atas HET tapi terkendali. Inflasi pangan menunjukkan tren penurunan, di mana inflasi 2,5% turun menjadi 1,58% Maret 2026. Selain memastikan ketersediaan pasokan, Amran menyebut pemerintah akan menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis. Harga beras, kedelai, bawang putih, dan cabai merah keriting cenderung terkendali, sementara inflasi pangan tercatat menurun menjadi 1,58% pada Maret 2026. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang membahas evaluasi infrastruktur pasca momen Lebaran tahun 2026.
Komisi 5 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo didampingi oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diano Kusumastuti di ruang Komisi 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 7 April 2026. Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 5 DPR, Lasarus, membahas evaluasi pelaksanaan prasarana umum dan infrastruktur pasca Lebaran tahun 2026. Dalam rapat ini, Ketua Komisi 5 DPR Lasarus menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan Kementerian Pekerjaan Umum. Salah satunya, pentingnya pemeliharaan rutin dan perbaikan jalur utama guna memastikan seluruh ruas jalan nasional dalam kondisi yang baik. Selain itu, Komisi 5 DPR turut menyoroti persoalan fasilitas publik, yaitu rest area di sejumlah jalan tol yang kurang optimal dalam melakukan pelayanan publik. DPR turut meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan atensi kepada pihak pengelola dalam hal perbaikan pelayanan para pemudik. Ini rest area ini menjadi tanggung jawab kita juga nih, Pak Menteri, terutama di jalan-jalan tol ya. Ini juga mendapat perhatian. Saya rasa ini masalahnya sudah menaun, Pak. Dan selalu kita temukan, apakah tahun ini masih ada persoalan di rest area? Masih. Ini saya rasa karena ini menyangkut pelayanan publik, mau tidak mau nih Pak Menteri ya. Walaupun ini setengah-setengah tanggung jawab kita, setengah tanggung jawab pengelola Pak, dari rest area itu. Tetapi yang menjadi kewenangan kementerian menurut saya kita harus atensi untuk kita tingkatkan sehingga di pelayanan baik mudik lebaran, balik atau mudik atau balik lebaran tahun 2026 ini, 2027 nanti ya, dan Natal dan Tahun Baru tahun 2026 ini bisa kita tingkatkan pelayanan di seluruh rest area yang ada di seluruh Indonesia. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo mengakui masih ada kendala dalam hal pelayanan para pemudik di sejumlah rest area dalam momen mudik dan balik Lebaran 2026. Dirinya menyebut sudah sepakat bersama dengan Menteri Perhubungan dan Korlantas Polri untuk melakukan evaluasi serta penataan ulang rest area yang dinilai kurang optimal. Pada saat kemacetan setinggi itu pun memang yang nampak macet sekali itu di tol MBZ, tapi secara keseluruhan sampai dengan tol Kali Kangkung masih sekitar 6 jaman Pak, jadi which is masih acceptable Pak secara keseluruhan Pak ya. Tapi again itu satu hal yang kita akan bereskan Pak, supaya nanti di libur Nataru 2026 dan Lebaran 2027 itu nggak terulang lagi Pak. Dan untuk tambahan rest area, sebenarnya dari pihak BPJT sudah membuat rest area tambahan selain yang fungsional di sepanjang jalan tol antara Jakarta ke Surabaya. Ada juga rest area yang di luar jalan tol, tapi kalau mereka keluar mereka nggak dicas lagi, kayak seperti itu. Tapi mungkin kami sosialisasinya kurang begitu mantap sehingga kemudian masyarakat belum terinfo secara detail, Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, survei indikator menunjukkan beberapa program pemerintah dinilai sangat membantu pemudik Lebaran 2026. Survei terbaru indikator menunjukkan sebagian besar masyarakat puas dengan program pemerintah saat mudik Lebaran 2026. Program mudik gratis menempati posisi teratas dengan 86,9%, responden merasa sangat atau cukup terbantu. Diikuti bantuan pangan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter dengan kepuasan 83,5%. Sementara itu, program diskon tarif angkutan umum 82,6%, jaminan harga BBM stabil 81,9%, dan diskon tarif tol 79,1% juga mendapat apresiasi masyarakat. Sementara peningkatan anggaran THR 74,5% dan kebijakan bekerja dari mana saja bagi ASN 63,4% relatif lebih rendah. Tingkat kepuasan ini dipengaruhi oleh popularitas program dan seberapa luas cakupan penerima manfaatnya. Peneliti utama indikator Hendro Prasetyo menekankan bahwa masyarakat yang mengetahui program tersebut cenderung menilai lebih positif. Program dengan cakupan luas seperti mudik gratis dinilai paling bermanfaat, sedangkan kebijakan terbatas seperti bekerja dari mana saja memiliki dampak yang lebih terbatas. Yang dianggap membantu itu program mudik gratis pertama. Baru kedua, meskipun paling populer ya tadi, bantuan pangan itu nomor 2. Meskipun tidak terlalu beda ya. Dianggap membantu. Ternyata orang yang tahu tentang program-program itu lebih memiliki
sikap positif dibandingkan masyarakat secara umum, karena mudik itu perjalanannya diskon jalan tol itu dianggap membantu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tabrak 5 motor di perempatan Joglo Kembangan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya di mana korban tenggelam di irigasi Lewi Tamiang, Kampung Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berhasil ditemukan pada 5 April 2026. Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam saat berenang bersama teman-temannya di lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Muhammad, 9 tahun. Sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang bersama 4 rekannya di lokasi kejadian. Diduga korban tenggelam dan tidak bisa menyelamatkan diri. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung menyatakan laporan kejadian diterima pukul 13.50 waktu Indonesia Barat dari Polsek Cilaku. Tim rescue dikerahkan untuk melakukan asesmen dan pencarian di lokasi kejadian. Pada pukul 16.13 waktu Indonesia Barat, korban berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, tidak jauh dari lokasi kejadian awal. Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung mengimbau masyarakat khususnya orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap anak-anak saat beraktivitas di sekitar perairan, guna mencegah kejadian serupa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban tenggelam di Riam Kecala, Desa Pana pada 6 April 2026. Korban sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus deras. Korban atas nama Inam Apelia, 14 tahun, sebelumnya dilaporkan hilang setelah terseret arus deras. Kantor SAR Pontianak menerima laporan adanya kejadian pada Minggu malam 5 April 2026. Korban diketahui tenggelam saat mandi bersama teman-temannya sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun tiba-tiba korban terseret arus sungai yang cukup deras. Upaya pencarian sempat dilakukan keluarga dan rekan korban, namun belum membuahkan hasil. Tim SAR gabungan kemudian dikerahkan untuk melakukan pencarian lanjutan. Korban akhirnya ditemukan pada Senin 6 April 2026, sekitar pukul 10.46 waktu Indonesia Barat, dalam kondisi meninggal dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan mengungkap peredaran narkotika dalam jumlah besar di Kota Palembang. Seorang pria berhasil ditangkap bersama barang bukti sabu seberat lebih dari 1 kilogram. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh Unit 4 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Sumsel pada Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 14.45 WIB di kawasan Jalan PMD Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 paket sabu seberat bruto 1017 atau 5 gram yang disimpan di dalam goodie bag warna orange, 1 unit handphone iPhone 12 Pro Max warna putih, 1 unit sepeda motor Honda Vario, serta 1 plastik warna hitam. Kaur Penum Dit Humas Polda Sumsel Kompol Iputu Suryawan mengatakan petugas berhasil meringkus pelaku dengan melakukan undercover buy atau pembelian terselubung dengan memesan sabu sebanyak 1 kg kepada tersangka. Setelah disepakati lokasi transaksi di kawasan Jalan PMD Talang Kelapa, petugas yang menyamar kemudian bertemu dengan tersangka. Saat tersangka menyerahkan paket sabu kepada petugas yang menyamar, tim yang telah bersiaga langsung melakukan penangkapan. April 2026, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil melakukan pengungkapan narkotika jenis sabu seberat 1017,5 gram atau 1 kilo lebih, yang mana kejadiannya itu berhasil diungkap di wilayah Alang-Alang Lebar, Sukarame,
Dan dari pelaku berhasil diamankan narkotika jenis sabu di body bag yang dibawa oleh tersangka pada saat mengendarai sepeda motor. Bang, untuk statusnya Bang dari pemeriksaan awal orang tersebut kurir, pengedar atau bandar? Berdasarkan dari hasil yang dilakukan oleh Narkoba Polda Sumatera Selatan, tersangka ini diduga adalah bagian dari jaringan yang cukup besar dan saat ini dalam proses pengembangan. Jadi dia adalah sebagai pengedar sekaligus bandar karena dengan jumlah barang bukti yang cukup banyak. Saat ditangkap berarti mengantarkan barang tersebut berarti Bang? Betul sekali. Jadi pada saat dilakukan penangkapan, si tersangka ini akan mengantarkan barang tersebut ke seorang pembeli. Tersangka beserta seluruh barang bukti kemudian dibawa ke Ditres Narkoba Polda Sumsel untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, ruang kantor yang berada di lantai 2 gedung kepolisian Resort Metro Jakarta Barat terbakar. Berkas dan barang yang terdapat di ruangan ikut hangus terbakar. Beginilah peristiwa terbakarnya ruang kantor yang berada di gedung Polres Metro Jakarta Barat. Api yang begitu besar dengan cepat melahap isi ruangan kantor. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti berkas dan lemari kayu membuat api cepat membesar. Mendapati informasi penanggulangan kebakaran dan keselamatan Jakarta Barat sektor Grogol Petamburan langsung ke tempat kejadian dan langsung melokalisir api agar tak menyambar ke ruangan lain. Tak ada kesulitan, api berhasil dipadamkan. Usai damkar menerjunkan 13 unit dan 65 personel. Objek yang terbakar Polres Jakarta Barat lantai 2 ya Pak. Nah, untuk ruangan kiri itu apa Pak? Oh, kita kurang tahu itu ruangan apa. Yang persis di lantai 2 kita dapat informasi di pukul 08.07. Kita tiba di lokasi 08.13. Kesulitannya alhamdulillah tidak ada karena sumber airnya cukup dekat. Kita mengarahkan pengarahan awal 4 unit, pengarahan awal dari sektor Grogol Petamburan dan Pos Duta. Dilanjut untuk pengarahan kedua dari Sudin dan dari Kedoya Utara dan sektor Kebonjeruk. Jumlah personil jumlah unit ada 13 unit dan 65 personil. Ruangan Pak, ruangan. Isinya ruangan apa? Ya ada bangku segala macam. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik. Hingga saat ini peristiwa ini tengah dalam penanganan kepolisian. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, gudang penyimpanan dan pengelolaan biji plastik di kawasan Kalideres juga hangus terbakar. Diduga sumber api berasal dari mesin yang sudah tak terpakai, namun soket masih terhubung dengan listrik. Kebakaran melanda gudang penyimpanan biji plastik di Jalan Prepedan Taman Raya Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa 7 April 2026 malam. Api diduga berasal dari mesin lama yang sudah tidak beroperasi namun masih teraliri listrik di dalam gudang. Perwira Piket Pemadam Kebakaran Jakarta Barat, Nayae mengatakan, pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun berdasarkan keterangan pemilik gudang, terdapat mesin yang sudah lama tidak digunakan dan masih tersambung aliran listrik di lokasi kejadian. Menurutnya, objek yang terbakar berupa mesin-mesin pengolahan plastik yang sudah lama tidak terpakai. Saat kejadian tidak ada aktivitas pegawai maupun kegiatan produksi di dalam gudang. Gudang merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan bahan plastik. Material plastik yang mudah terbakar diduga mempercepat penyebaran api di dalam bangunan. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan sedikitnya 6 unit mobil pemadam dari sektor Cengkareng ke lokasi kejadian. Petugas berjibaku agar api tidak meluas ke bangunan lain di sekitar lokasi. Kronologis kebakaran ini terjadi seperti apa awalnya? Kronologisnya kita belum bisa memastikan itu apa awalnya yang terbakar. Cuman menurut keterangan pemilik, ini mesin memang sudah lama tidak berproduksi. Namun karena memang ada aliran listrik yang menyalur ke mesinnya itu dan ada tumpukan bahan-bahan plastik, jadi mungkin pengantarnya itu. Demikian Pak. Jadi, apa saja nih Dan yang terbakar objeknya? Objeknya yaitu mesin-mesin yang sudah lama nggak terpakai dan di situ awalnya memang nggak ada kegiatan pegawai, nggak ada kegiatan gitu, nggak ada kegiatan aktivitas pegawai di tempat lokasi kejadian. Ini namanya gudang apa nih? Ini gudang plastik Pak, gudang bahan plastik apa namanya?
Pengolahan bahan plastik. Untuk personil berapa Bang yang dikerahkan? Personil ini saya belum mengikat tuh untuk personil, cuman yang kita pastikan sudah ada kurang lebih 6 unit dari sektor. Ada kendala ada? Alhamdulillah nggak ada kendala Pak untuk saat ini, cuman kendalanya hanya masih ada aliran listrik yang kita belum bisa pastikan adanya dari arah mana, karena di situ di mesinnya itu masih ada kadang masih ada strum. Ya. Belum ada laporan korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan seorang pemasang baliho di Garut, Jawa Barat tersengat listrik tegangan tinggi saat tengah bekerja di atas papan reklame di Jalan Raya Limbangan, Malangbong di Kampung Cipatik, Desa Nanjung Jaya, Kecamatan Kersamanah, Garut pada Selasa 7 April 2026 siang. Proses evakuasi korban yang penuh luka bakar berlangsung dramatis. Petugas gabungan dari PLN, kepolisian, dan warga melakukan evakuasi terhadap seorang pemasang baliho yang tersengat listrik tegangan tinggi di Jalan Raya Limbangan, Malangbong di Kampung Cipatik, Desa Nanjung Jaya, Kecamatan Kersamanah, Garut pada Selasa 7 April 2026 siang. Evakuasi berlangsung dramatis karena korban tidak sadarkan diri dengan tubuh penuh luka bakar. Petugas pun harus memastikan aliran listrik aman serta menjaga posisi tubuh korban agar tidak terjatuh. Korban yang diketahui bernama Akim ini tidak sadarkan diri, tersengat listrik saat bekerja di atas papan visual baliho. Benar bahwasanya kami menerima laporan dari warga masyarakat telah terjadi korban yang tersetrum listrik ketika sedang memasang baliho reklame di ketinggian kurang lebih 10 meter. Kemudian kami bersama dari pihak PLN, kemudian masyarakat juga dan juga Babinsa berhasil mengevakuasi korban dan korban dalam keadaan selamat. Kemudian kami langsung dorong ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut dikarenakan mengalami beberapa luka bakar di sekujur tubuhnya juga. Sedangkan korban sendiri berasal dari Kampung Cintamulya, Desa Bayasari, Kecamatan Jatinegara yang bernama Saudara Akim, usia 48 tahun. Dari Ciamis dan ya? Dari Ciamis. Setelah hampir 40 menit, korban akhirnya berhasil dievakuasi petugas dalam kondisi selamat. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Ada pula kecelakaan beruntun yang terjadi di kawasan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Insiden ini mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan satu unit mobil dan sejumlah sepeda motor terjadi di perempatan Joglo Kembangan, Jakarta Barat. Insiden tersebut menyebabkan 5 sepeda motor yang sedang berhenti di lampu merah mengalami kerusakan dan memicu kemacetan di lokasi. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, mobil yang melaju dari arah Kreo menuju Kembangan tiba-tiba menabrak sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah. Penyebab kecelakaan ini belum dapat dipastikan, namun diduga pengemudi mobil kehilangan kendali lantaran mengantuk saat berkendara. Salah satu saksi di lokasi, Sidik, mengatakan kejadian ini berlangsung pada pagi hari sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, ketika kondisi lalu lintas cukup ramai. Bahkan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan cukup parah akibat kecelakaan tersebut. Sidik juga menambahkan bahwa mobil tersebut sempat menabrak, kemudian mundur dan kembali menabrak kendaraan yang di depannya. Selanjutnya, warga yang berada di sekitar lokasi sempat mendatangi mobil tersebut dan memecahkan kaca kendaraan karena pengemudi tidak segera keluar. Pengemudi awalnya bertahan di dalam mobil karena takut menjadi sasaran amukan massa. Namun setelah dibujuk, akhirnya keluar dari dalam mobil. Jam berapa ya tadi saya kesini? Sekitar jam pagi, masih pagi sih Bang. Masih pagi ya? Pagi, jam 10. 9-an. Iya. Itu berapa motor ditabrak? 3 motor. 3 atau 5? Iya, yang rusak 3. Yang rusak 3, yang kena parah. Ada 5. Itu kerusakannya apa ya Bang motor? Oh, parah banget, ngelipet tuh. Hah? Ngelipet parah. Ngelipet parah? Iya.
Itu ngantuk atau apa gimana? Nggak tahu itu supirnya. Tidak lama kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi untuk mengamankan situasi dan mengevakuasi pengemudi mobil serta kendaraan yang terlibat kecelakaan. Penanganan lebih lanjut diserahkan kepada pihak kepolisian Unit Laka Lantas Jakarta Barat. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di perempatan Coklo sempat mengalami kemacetan cukup panjang karena kendaraan yang terlibat kecelakaan masih berada di badan jalan, di mana petugas kemudian melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab pasti kecelakaan maupun jumlah korban luka dalam peristiwa tersebut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, insiden berdarah menggegerkan lingkungan Pondok Pesantren Ramadan Oku Timur pada Selasa 7 April 2026 petang. Seorang jamaah lansia, Roni bin Sahuri, tewas mengenaskan usai ditusuk seorang pemuda saat berada di area masjid. Peristiwa tragis ini terjadi sekitar pukul 17:59 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama Roni bin Sahuri, 70 tahun, seorang wira swasta asal Batu Marta Unit 13. Korban dinyatakan meninggal dunia akibat luka tusuk serius yang dideritanya. Pihak kepolisian Resor Oku Timur melalui Kasat Reskrim Ibtu Rendi Ramadona membenarkan adanya insiden berdarah ini. Tak butuh waktu lama, petugas kepolisian berhasil mengamankan pelaku penusukan berinisial RH, 24 tahun, yang merupakan warga Kota Baru, Martapura. Saat ini pelaku telah dibawa ke Mapolres Oku Timur untuk menjalani pemeriksaan intensif. Hingga kini aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam terkait motif dan kronologi lengkap di balik aksi penusukan terhadap korban. Sejumlah saksi di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan guna melengkapi proses hukum lebih lanjut. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan seorang remaja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan tewas mengenaskan usai ditikam oleh tetangganya sendiri. Peristiwa terjadi pada Senin 6 April 2026 sore, diduga karena pelaku merasa terganggu saat korban bersama temannya bermain game daring di depan rumahnya. Tragedi berdarah ini terjadi di Jalan Baji Minasa Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar pada Senin 6 April 2026. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat kakak pelaku sempat dikepung oleh korban bersama 3 rekannya. Suasana kian tak terkendali saat pelaku tiba-tiba muncul dari arah belakang sambil menghunuskan badik dan langsung menerjang korban. Petugas Unit Jatanras Polrestabes Makassar bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku Irman Aziz, 45 tahun, pada Selasa 7 April 2026 sore. Pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Mamajang untuk menjalani proses hukum. Menurut keterangan polisi, insiden bermula saat korban dan rekan-rekannya tengah asyik bermain game daring di depan rumah pelaku. Pelaku merasa terganggu dengan kebisingan dan sempat memberikan teguran. Namun bukannya mereda, hal itu justru memicu cekcok mulut hingga berujung pada aksi penikaman. Kemarahan rekan-rekan korban sempat pecah usai prosesi pemakaman di Kabupaten Takalar. Massa yang emosi sempat berusaha merusak rumah pelaku. Namun beruntung aksi ini berhasil dicegah warga setempat dan aparat yang bersiaga. Petugas juga memasang garis polisi di lokasi kejadian. Penganiayaan yang di wilayah Kecamatan Mamajang, tepatnya di Jalan Baji Pamai. Kejadian tersebut terjadi kemarin sekitar pukul 16 sore. Saat itu korban bersama teman-temannya sementara nongkrong di dekat rumah pelaku. Yang mana pada saat itu pelaku merasa terganggu karena sering terjadi tawuran atau keributan di sekitar situ kalau kelompok anak ini ada di situ, sehingga keluarga pelaku menegur korban untuk pindah dari tempat itu. Namun karena korban tidak terima sehingga terjadi percekcokan antara korban dengan keluarga pelaku. Kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang, pelaku langsung menusuk korban mengenai perutnya. Saat itu langsung dibawa ke rumah sakit, di Rumah Sakit Bayangkara, namun tidak lama kemudian meninggal dunia. Untuk pelaku ini, korban ini berstatus pelajar dan usia mau? Masih status pelajar, sekitar umur 17 tahun. Jadi awalnya itu Pak, ini anak-anak main-main game di sini. Ada berapa orang itu anak? Ya sekitar 4 orang. Ya, dilarang, yang koribut. Yang larang siapa? Yang larang ini Iwan. Oh, pemilik rumah. Pemilik rumah. Nah, setelah dilarang, dia pindah ke sana. Nah, pindah ke sana,
diikuti sama Iwan karena di sana dia di sudut. Ya, di situ mungkin memperlihatkan sikap menantang, akhirnya terjadi baku adu begitu, tapi sebentar saja datang adiknya, tiba-tiba langsung menikam. Yang ditikam soalnya. Ini namanya Abel. Rumah korban ini berapa meter dari rumah pelaku? Kira-kira 100 meter. 100 meter? Iya. Kita memang RT RW itu di Tamparan Keke tiap malam itu mengadakan posko. Posko itu di kantor lurah. Sekarang ini kita alihkan posko ini karena lagi nanti ada keributan, sering ada kita cegah. Ya, ini pencegahan salah satu dari RT RW beserta lurah Tamparan Keke. Guna melengkapi berkas penyelidikan, petugas kepolisian kembali ke lokasi untuk melakukan olah TKP serta meminta keterangan sejumlah saksi mata. Selain di lokasi kejadian, penjagaan ketat juga dilakukan di rumah duka, guna meredam potensi amukan dari pihak keluarga maupun kerabat korban. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kita beralih ke warga Lorong Asis Kota Baru Barat, Martapura yang digegerkan dengan penemuan seorang marbot masjid yang tewas mengenaskan pada Selasa 7 April 2026 malam. Korban diduga menjadi korban pembunuhan usai jasadnya ditemukan bersimbah darah di area halaman salah satu bangunan. Peristiwa yang terjadi di kawasan Kota Baru Barat ini pertama kali diketahui oleh warga sekitar yang kemudian melaporkannya kepada pihak berwajib. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, terlihat banyak bercak darah berceceran di area halaman bangunan yang diduga berasal dari tubuh korban. Hingga saat ini kronologi lengkap maupun motif di balik peristiwa berdarah ini masih misterius. Aparat kepolisian segera tiba di lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi. Petugas masih melakukan penyidikan mendalam guna memastikan penyebab pasti kematian korban. Saat ini polisi tengah berupaya keras untuk mengidentifikasi dan mengungkap pelaku yang tega menghabisi nyawa marbot masjid. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dalih tak punya pekerjaan dan terhimpit kebutuhan ekonomi, seorang mantan pekerja migran Indonesia di Lampung nekat menjadi pelaku curanmor. Pelaku bersama rekannya ditangkap setelah melakukan percobaan pencurian di salah satu minimarket di Kota Metro. Aksi pencurian terekam CCTV. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik percobaan pencurian sepeda motor di area parkir sebuah minimarket di Kecamatan Metro Timur, Kota Metro Lampung. Terlihat pelaku yang berperan sebagai eksekutor menghidupkan motor namun gagal membawa kabur karena cakram dalam posisi digembok. Dari rekaman CCTV ini, polisi mengidentifikasi dua pelaku berinisial AS dan CN serta menangkap keduanya di tempat berbeda. Penangkapan sempat diwarnai aksi kejar-kejaran sebab salah satu pelaku berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri. Di hadapan penyidik, AS yang berperan sebagai eksekutor mengaku terpaksa mencuri karena terdesak ekonomi dan untuk membayar hutang. Ia mengaku menganggur setelah kontrak kerjanya sebagai pekerja migran di Jepang berakhir pada 2019. Mencuri itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk bayar hutang, Pak. Sama pegangan buat pernikahan sepupu. Enggak, terlibat dengan judul gitu enggak? Enggak, Pak. Kamu yang eksekusi motor itu? Iya, Pak. Itu tadinya lihat-lihat dulu atau udah ngegambar sebelumnya? Hunting, Pak. Udah hunting? Iya. Udah berapa hari hunting? Sehari itu, Pak. Hari itu juga? Iya. Kenapa gagal? Karena ada yang gembok, Pak. Oh, cakramnya kena gembok ya? Iya. Jadi susah. Ya, jadi kejadian tepatnya di parkiran Alfamart di Jalan Nasution, Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur. Nah, terjadi percobaan pencurian kendaraan bermotor dan dilaporkan ke Polres. Lalu sebenarnya pelaku ini sudah bertindak di 3 tempat yang berbeda, 2 tempat di wilayah hukum Polres Metro dan 1 tempat berhasil di wilayah hukum Polres Lampung Timur. Lalu kita lakukan penangkapan dengan tersangka inisial AS dan inisial CN. Untuk tersangka inisial AS di Sekampung Udik, Lampung Timur, dan inisial CN di Gunung Pelindung. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Metro dan bakal dijerat
dengan pasal pencurian dengan pemberatan, junto pasal percobaan pencurian. Dari Metro Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Sedangkan satu unit sepeda motor yang diparkir di salah satu restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur menjadi sasaran pencuri Minggu 5 April 2026 siang dan aksi pencurian terekam kamera CCTV. Dari rekaman kamera CCTV tampak sejumlah sepeda motor dan mobil terparkir di area trotoar di depan restoran di Jalan Pondok Kelapa Raya, Durensawit, Jakarta Timur. 2 orang pengendara sepeda motor layaknya pengunjung datang dan berhenti di dekat kendaraan yang terparkir. Seorang di antaranya langsung menuju ke sepeda motor milik karyawan restoran dan langsung menjebol kunci kontak kendaraan. Hanya dalam hitungan detik kendaraan bisa dibawa kabur. Diduga para pelaku sudah memantau situasi di sekitar restoran yang tak menyediakan tempat parkir khusus pengunjung. Pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan dan pengunjung yang menempatkan kendaraan di trotoar tanpa dijaga juru parkir. Jadi kan kemarin lagi parkir motor di sebelah sini, akunya mau keluar, tiba-tiba motornya udah nggak ada. Akunya mau keluar sebentar, pas mau ngambil motor, motornya udah nggak ada. Terus aku langsung nggak ada CCTV, aku langsung cek CCTV, ternyata udah dibawa orang. Itu dari CCTV ada di mana? Aku berapa orang terus malam ada yang pakai alat? Kalau untuk pakai alatnya itu ada beberapa menitan ya, karena kan emang aku kuncinya kunci stang. Jadi ada beberapa menit ya ngusahain baru dia bisa kabur dan pelakunya cuma ada 2 orang. Tapi memang biasa parkir motor? Iya, biasa parkir motor di sini. Biasanya aman aja, cuma baru kali ini. Ada berapa? Ada 2. Jadi yang bawa motor, dia lewat dulu ke sini, terus dia muter balik langsung ke sini. Iya, mantau. Udah lapor ke pihak kepolisian. Atas kejadian ini, korban telah melapor ke pihak kepolisian dengan menyertakan rekaman kamera CCTV. Petugas unit Reskrim Polsek Durensawit langsung mendatangi lokasi dan mengumpulkan keterangan saksi dan korban. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.